Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Mahkota Channel. Di video kali ini, kita akan menyajikan kisah inspiratif tentang Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, perjalanan hidup mereka yang penuh makna dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menonton. Pagi itu, suasana di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil mewah berderet di halaman, menandakan kedatangan tamu-tamu penting. Prabowo, yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, mengadakan pertemuan tertutup dengan keluarga cendana. Meskipun hubungan mereka sempat merenggang pasca perceraiannya dengan Titik Soeharto pada tahun 1998, pertemuan ini menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi. Di ruang tamu yang megah, Prabowo duduk berdampingan dengan Titik. Keduanya tampak berbincang akrab, mengingat masa-masa lalu yang pernah mereka lalui bersama. Anak mereka, Didit Hedi Prasetyo, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Sebagai desainer internasional, Didit jarang berada di Indonesia, namun kali ini ia menyempatkan diri untuk berkumpul dengan keluarga besarnya. Tommy Soeharto, adik Titik, turut hadir dan memberikan sambutan hangat kepada Prabowo. Ia menegaskan bahwa meskipun hubungan pernikahan antara Prabowo dan Titik telah berakhir, Prabowo tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga cendana. Hal ini ditunjukkan dengan masih terpajangnya foto-foto Prabowo di kediaman keluarga tersebut. Percakapan berlanjut dengan membahas berbagai topik, mulai dari kenangan masa lalu hingga rencana masa depan. Mereka juga mendiskusikan berbagai isu nasional, mengingat peran penting masing-masing dalam kancah politik dan ekonomi Indonesia. Pertemuan ini menjadi momen refleksi bagi mereka untuk melihat sejauh mana perjalanan yang telah dilalui dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Di tengah perbincangan, Titik mengungkapkan harapannya agar hubungan keluarga tetap harmonis dan solid. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan saling mendukung, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang kerap berubah. Prabowo mengangguk setuju, menambahkan bahwa persatuan keluarga adalah fondasi utama dalam mencapai tujuan bersama. Didit, yang selama ini lebih banyak berkarir di luar negeri, merasa terharu melihat keakraban yang terjalin. Ia menyadari betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk identitas dan memberikan dukungan emosional. Meskipun jarang bertemu, momen seperti ini memberinya energi positif untuk terus berkarya dan membawa nama baik keluarga. Tommy kemudian mengusulkan agar pertemuan semacam ini diadakan secara rutin. Ia percaya bahwa dengan berkumpul secara berkala, mereka dapat memperkuat ikatan dan membahas berbagai hal yang mungkin menjadi ganjalan. Semua yang hadir setuju dengan usulan tersebut, menandakan komitmen mereka untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pertemuan di Kertanegara hari itu berakhir dengan foto bersama. Wajah-wajah yang tampak di foto tersebut memancarkan kebahagiaan dan harapan. Mereka menyadari bahwa meskipun banyak hal telah berubah, ikatan keluarga tetap menjadi sesuatu yang abadi dan harus dijaga. Setelah pertemuan usai, Prabowo merenung di ruang kerjanya. Ia merasa bersyukur atas momen kebersamaan yang baru saja terjadi. Baginya, dukungan dari keluarga, terutama keluarga cendana, sangat berarti dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dan memastikan bahwa kepentingan bersama selalu diutamakan. Di sisi lain, Titik juga merasakan hal yang sama. Ia berharap bahwa pertemuan ini menjadi awal dari babak baru dalam hubungan mereka. Meskipun jalan yang dilalui tidak selalu mulus, dengan niat baik dan komunikasi yang terbuka, ia yakin bahwa mereka dapat menghadapi segala tantangan yang ada. Malam itu, setelah pertemuan di Kertanegara, Prabowo duduk di teras rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat awal pertemuannya dengan Titik Soeharto. Pertemuan yang terjadi pada tahun 1983 itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan suka dan duka. Prabowo teringat saat pertama kali diperkenalkan kepada keluarga cendana. Sebagai seorang perwira militer muda, ia merasa gugup namun bersemangat. Keluarga Soeharto, dengan segala pengaruh dan kekuasaannya, menjadi bagian penting dalam hidupnya setelah pernikahan tersebut. Ia belajar banyak tentang politik dan dinamika kekuasaan dari keluarga ini. Pernikahannya dengan Titik dikaruniai seorang putra, Didit Hedi Prasetyo. Meskipun kesibukan sebagai prajurit dan kemudian politisi menyita banyak waktunya, Prabowo selalu berusaha menjadi ayah yang baik bagi Didit.
Ia bangga melihat putranya tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses di bidangnya. Namun, tidak semua kenangan itu manis. Tahun 1998 menjadi titik balik dalam hidupnya. Krisis moneter yang melanda Indonesia, lengsernya Soeharto, dan perceraiannya dengan Titik menjadi rangkaian peristiwa yang mengubah arah hidupnya. Ia harus menghadapi berbagai tekanan dan tantangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah perceraiannya dengan Titik, hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana merenggang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri, membangun bisnis dan menghindari hiruk-pikuk politik Indonesia. Namun, dalam hatinya, ia tetap menghormati keluarga yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Titik pun menjalani hidupnya dengan tetap setia pada perjuangan politik. Ia aktif di Partai Golkar dan beberapa kali menunjukkan dukungannya kepada Prabowo dalam pemilihan presiden. Meski hubungan mereka sebagai suami istri telah berakhir, keduanya tetap menjalin komunikasi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan anak mereka, Didit. Didit, sebagai satu-satunya anak dari pernikahan mereka, menjadi jembatan yang menjaga hubungan Prabowo dan Titik tetap harmonis. Ia sering berpergian antara Indonesia dan Paris, tempat ia menjalankan bisnis fashionnya, namun selalu menyempatkan waktu untuk bertemu kedua orang tuanya. Dalam perenungannya malam itu, Prabowo sadar bahwa meskipun sejarah mencatat banyak perbedaan antara dirinya dan keluarga Cendana, ada satu hal yang tetap mengikat mereka, kepentingan bangsa. Ia melihat bagaimana Titik dan keluarganya tetap aktif dalam dunia politik, memperjuangkan nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Soeharto. Hubungan Prabowo dengan Tommy Soeharto juga menjadi sorotan. Tommy, yang dikenal sebagai figur kontroversial dalam politik dan bisnis, memiliki dinamika tersendiri dengan Prabowo. Keduanya pernah berada di pihak yang sama, namun juga pernah bersinggungan dalam beberapa hal, terutama dalam politik nasional. Malam semakin larut, dan Prabowo menutup matanya sejenak. Ia tersenyum mengingat bagaimana hidup membawanya kembali ke titik ini, duduk di teras rumahnya, mengingat masa lalu yang penuh liku. Namun ia tahu, masa depan masih panjang, dan hubungan dengan keluarga Cendana masih akan terus berkembang dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Prabowo menerima pesan dari Titik yang mengajaknya bertemu untuk berbicara lebih lanjut. Titik merasa bahwa sudah saatnya mereka berdiskusi secara mendalam tentang bagaimana keluarga Cendana dan Prabowo bisa berkolaborasi dalam dinamika politik yang sedang berkembang. Pertemuan berlangsung di sebuah restoran mewah di Jakarta. Titik datang lebih dulu, duduk dengan anggun sambil menunggu kedatangan Prabowo. Saat Prabowo tiba, keduanya saling tersenyum hangat, menunjukkan bahwa hubungan mereka, meskipun bukan lagi suami istri, tetap penuh rasa hormat. Pembicaraan dimulai dengan santai, membahas kehidupan masing-masing. Namun, tak lama kemudian, Titik mengutarakan maksudnya. Bang, menurutku kita perlu lebih sering bekerja sama. Kita punya visi yang sama untuk negara ini, ujarnya serius. Prabowo mengangguk. Aku setuju, Tik. Politik selalu berubah, tapi kalau kita punya tujuan yang sama, seharusnya kita bisa menemukan jalan terbaik, balasnya. Titik kemudian membahas posisi keluarga Cendana dalam politik saat ini. Meskipun mereka masih memiliki pengaruh besar, banyak pihak yang mempertanyakan relevansi mereka di era baru. Kami butuh strategi yang lebih matang. Dan aku rasa, Bang Prabowo adalah orang yang tepat untuk merancangnya, katanya. Prabowo mengerti maksud Titik. Ia tahu bahwa nama Soeharto masih menjadi simbol kuat dalam politik Indonesia, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri. Ia harus berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Di sisi lain, Prabowo juga melihat peluang. Jika hubungan dengan keluarga Cendana bisa lebih diperkuat, maka dukungan politiknya akan semakin solid. Basis massa yang loyal kepada Soeharto masih ada, dan bisa menjadi aset berharga dalam kontestasi politik mendatang. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk lebih sering bertukar pikiran dan menyusun strategi bersama. Prabowo merasa bahwa ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam hubungannya dengan keluarga Cendana, bukan hanya secara personal, tetapi juga dalam ranah politik. Saat pertemuan berakhir, Titik menatap Prabowo dengan tatapan penuh makna. Bagaimanapun, Bang, kita selalu punya ikatan. Aku ingin melihat bangsa ini maju, dan aku yakin Bang Prabowo bisa mewujudkannya. Prabowo tersenyum dan menjabat tangan Titik. Terima kasih, Tik. Aku akan melakukan yang terbaik. Untuk bangsa, dan untuk semua yang pernah kita perjuangkan bersama. Setelah pertemuan itu,
Prabowo mulai merancang strategi baru dalam politiknya. Ia sadar bahwa hubungan dengan keluarga Cendana bukan hanya soal sejarah pribadi, tetapi juga tentang kekuatan politik yang masih memiliki pengaruh besar. Sementara itu, Titik mulai menggerakkan jaringan lama yang masih loyal kepada keluarganya. Ia bertemu dengan sejumlah tokoh politik senior yang pernah bekerja di bawah kepemimpinan Soeharto, membahas bagaimana mereka bisa kembali memainkan peran dalam pemerintahan. Tommy Soeharto, yang selama ini lebih fokus pada bisnisnya, mulai menunjukkan ketertarikan untuk kembali aktif di dunia politik. Ia menghubungi beberapa kolega lamanya dan membahas kemungkinan membangun kembali kekuatan keluarga Cendana dalam dunia politik modern. Prabowo menyadari bahwa kehadiran Tommy dalam strategi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Tommy memiliki pengaruh yang besar, tetapi di sisi lain, ia juga memiliki sejarah yang kontroversial. Untuk menghindari gesekan yang tidak perlu, Prabowo mengatur pertemuan tertutup antara dirinya, Titik, dan Tommy. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa jika mereka ingin bekerja sama, semuanya harus dilakukan dengan cara yang bersih dan sesuai dengan kepentingan bangsa. Tommy, yang selama ini dikenal sebagai figur yang keras, awalnya tampak skeptis. Namun, setelah diskusi panjang, ia setuju untuk mendukung Prabowo, asalkan kepentingan keluarga tetap terjaga. Titik, yang menjadi penengah dalam pertemuan itu, menegaskan bahwa tujuan mereka bukan hanya soal politik, tetapi juga tentang menjaga warisan keluarga Soeharto. Kita harus memastikan bahwa nama ayah tetap dihormati, bukan malah digunakan untuk kepentingan pribadi semata, katanya. Setelah mencapai kesepakatan, mereka mulai menyusun langkah konkret. Salah satu strategi utama adalah memperkuat jaringan loyalis di berbagai daerah, terutama di kantong-kantong pemilih yang masih memiliki nostalgia terhadap era Orde Baru. Prabowo juga mulai membuka komunikasi dengan beberapa partai politik lain yang memiliki kedekatan dengan keluarga Cendana. Ia tahu bahwa dukungan politik yang solid akan menjadi kunci utama dalam memenangkan pertarungan politik di masa depan. Dengan strategi yang semakin matang, hubungan Prabowo dan keluarga Cendana memasuki babak baru. Mereka tidak lagi hanya sekadar keluarga dengan sejarah panjang, tetapi juga menjadi aliansi politik yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Tidak butuh waktu lama sebelum publik mulai menyadari adanya kedekatan kembali antara Prabowo dan keluarga Cendana. Media mulai memberitakan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara tertutup, memunculkan berbagai spekulasi. Sebagian orang melihat ini sebagai upaya rekonsiliasi yang positif. Mereka percaya bahwa kolaborasi antara Prabowo dan keluarga Cendana bisa membawa stabilitas politik yang lebih baik bagi Indonesia. Namun, tidak sedikit juga yang skeptis. Beberapa pengamat politik menganggap bahwa ini adalah langkah pragmatis semata, yang bertujuan untuk mengamankan kekuasaan tanpa benar-benar memikirkan kepentingan rakyat. Di media sosial, perdebatan semakin memanas. Para pendukung Prabowo menyambut baik kerjasama ini, sementara pihak oposisi menganggapnya sebagai langkah mundur yang menghidupkan kembali bayang-bayang Orde Baru. Titik, yang selama ini dikenal lebih tenang dalam menghadapi kritik, tetap teguh pada pendiriannya. Ia menganggap bahwa yang terpenting bukanlah opini publik saat ini, tetapi bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi negara. Prabowo, yang sudah terbiasa dengan kritik, hanya tersenyum saat mendengar berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia tahu bahwa politik selalu penuh dengan dinamika, dan yang terpenting adalah tetap fokus pada tujuan utama. Tommy, di sisi lain, merasa gerah dengan berbagai tudingan yang muncul. Ia beberapa kali memberikan pernyataan keras kepada media, menegaskan bahwa keluarga Cendana masih memiliki hak untuk terlibat dalam politik Indonesia. Melihat situasi ini, Prabowo memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih tenang. Ia mulai melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, menjelaskan bahwa tujuannya adalah membawa stabilitas dan kemajuan bagi bangsa. Perlahan tapi pasti, narasi yang dibangun mulai mengubah opini publik. Banyak orang mulai melihat kerjasama ini sebagai sesuatu yang berpotensi membawa manfaat, bukan hanya sekadar aliansi politik yang pragmatis. Dengan semakin banyaknya dukungan yang mengalir, Prabowo dan keluarga Cendana semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa strategi mereka bisa dieksekusi dengan baik dalam dinamika politik yang terus berubah. Seiring menguatnya aliansi antara Prabowo dan keluarga Cendana, pihak oposisi mulai mengambil langkah untuk menghadang pengaruh mereka.
Beberapa politisi dari kubu lawan mulai mengangkat kembali isu-isu lama yang terkait dengan Orde Baru dan keterlibatan keluarga Soeharto dalam politik masa lalu. Serangan media semakin gencar. Berbagai artikel dan opini mulai bermunculan, menyoroti kemungkinan kembalinya politik dinasti yang selama ini dikritik oleh banyak pihak. Mereka menuding Prabowo hanya memperkuat oligarki, bukan membangun demokrasi yang lebih baik. Tommy, yang selama ini menjadi figur paling kontroversial dalam keluarga Cendana, kembali menjadi target utama kritik. Isu-isu lama tentang kasus hukumnya diangkat kembali, seolah ingin menegaskan bahwa kehadiran keluarga Cendana dalam politik adalah ancaman bagi reformasi. Prabowo, meskipun sudah terbiasa dengan serangan politik, menyadari bahwa kali ini situasinya lebih kompleks. Ia tidak hanya harus membela dirinya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa kerjasama dengan keluarga Cendana tidak merugikan citranya di mata publik. Titik, yang lebih diplomatis dibandingkan Tommy, mencoba meredam situasi dengan pernyataan yang lebih bersahabat. Dalam beberapa wawancara, ia menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukan untuk mengembalikan Orde Baru, melainkan untuk membangun pemerintahan yang stabil dan kuat. Sementara itu, beberapa politisi senior yang pernah bekerja di era Soeharto mulai angkat bicara, memberikan dukungan kepada Prabowo dan keluarga Cendana. Mereka berpendapat bahwa pengalaman dan jaringan lama masih bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik. Untuk meredam serangan politik, Prabowo mulai mendekati kelompok-kelompok muda yang selama ini skeptis terhadap kehadiran keluarga Cendana. Ia menggelar diskusi terbuka, membahas visi dan misinya, serta menegaskan komitmennya untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Perlahan, strategi ini mulai membuahkan hasil. Beberapa tokoh oposisi yang awalnya keras mengkritik, mulai melunak setelah melihat bahwa Prabowo tidak sekadar mengandalkan nama besar keluarga Cendana, tetapi benar-benar memiliki rencana konkret untuk memajukan negara. Namun, tantangan belum berakhir. Beberapa kelompok masih terus menggalang kampanye hitam, mencoba menggiring opini publik bahwa Prabowo dan keluarga Cendana hanya ingin menguasai politik demi kepentingan pribadi. Menyadari bahwa pertempuran politik ini belum selesai, Prabowo dan timnya semakin memperkuat strategi komunikasi mereka. Mereka tahu bahwa untuk memenangkan pertarungan ini, mereka harus membuktikan dengan tindakan nyata bahwa aliansi ini benar-benar bertujuan untuk kebaikan bangsa, bukan sekadar permainan kekuasaan. Tahun pemilu semakin dekat, dan suhu politik semakin memanas. Prabowo, yang kini semakin dekat dengan keluarga Cendana, mulai melakukan manuver strategis untuk memperkuat posisinya. Salah satu langkah terbesarnya adalah mendekati partai-partai politik yang memiliki basis pendukung kuat. Dengan dukungan dari Titik dan jaringan keluarga Soeharto, ia berhasil membangun koalisi yang lebih solid. Di sisi lain, kubu oposisi tidak tinggal diam. Mereka mulai mengusung narasi baru bahwa Prabowo adalah simbol masa lalu yang ingin kembali menguasai negara, sebuah tuduhan yang cukup efektif dalam menarik simpati generasi muda. Untuk mengimbangi serangan ini, Prabowo mulai lebih aktif dalam kampanye digital. Ia mengandalkan tim media sosial yang kuat untuk membangun citra sebagai pemimpin yang modern, kuat, tetapi tetap memiliki akar sejarah yang kuat. Tommy Soeharto, yang masih memiliki pengaruh besar di kalangan pengusaha, mulai menggalang dukungan dari sektor bisnis. Ia meyakinkan para investor bahwa Prabowo adalah pilihan terbaik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, Titik lebih fokus pada kampanye di daerah-daerah yang masih memiliki ikatan kuat dengan era Soeharto. Ia memanfaatkan jaringan lama untuk mengamankan dukungan di basis-basis pemilih tradisional. Publik mulai terbelah. Di satu sisi, banyak yang melihat Prabowo sebagai sosok yang berpengalaman dan memiliki visi besar. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang masih meragukan kedekatannya dengan keluarga Cendana. Dalam debat-debat politik, Prabowo mulai lebih tegas menegaskan posisinya. Ia tidak menolak masa lalu, tetapi ia juga menegaskan bahwa ia bukan bagian dari sistem lama yang hanya ingin mempertahankan status quo. Strategi ini cukup berhasil. Perlahan, elektabilitasnya mulai naik, dan banyak pihak mulai mempertimbangkan bahwa Prabowo bisa menjadi pemimpin yang mampu menyatukan berbagai kelompok kepentingan. Namun, tantangan terbesar masih ada di depan. Lawan-lawan politiknya terus mencari cara untuk menjatuhkannya, dan Prabowo tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia harus memastikan bahwa setiap langkahnya dihitung dengan matang, agar tidak terjebak dalam jebakan politik yang bisa menghancurkan peluangnya. Hari pemilu semakin dekat,
dan suasana politik di Indonesia mencapai puncaknya. Prabowo dan timnya bekerja keras untuk memastikan bahwa strategi mereka berjalan dengan baik. Sementara itu, lawan politiknya semakin gencar menyerang, mencoba menggoyahkan dukungan yang telah ia bangun. Di tengah kampanye yang semakin panas, Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan keluarga cendana. Ia ingin memastikan bahwa mereka tetap solid dan tidak membuat langkah yang bisa merugikan citranya. Titik dan Tommy menyatakan kesiapan mereka untuk mendukungnya hingga akhir. Sementara itu, media terus memainkan perannya dalam membentuk opini publik. Beberapa media mendukung Prabowo, menyoroti pengalamannya dan kedekatannya dengan keluarga Soeharto sebagai nilai positif. Namun, media lain terus mengkritik dan memperingatkan potensi kembalinya politik lama jika ia menang. Dalam debat terakhir sebelum pemilu, Prabowo menunjukkan sisi terbaiknya. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, menekankan visi dan misinya untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Ia juga berhasil menjawab tuduhan tentang hubungannya dengan keluarga cendana, menegaskan bahwa ia berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Di sisi lain, oposisi semakin agresif dalam kampanye negatif mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk merusak citra Prabowo, termasuk mengangkat kembali isu-isu lama yang melibatkan keluarga Soeharto. Titik berusaha meredam situasi dengan cara yang lebih elegan. Dalam beberapa wawancara, ia menekankan bahwa keluarganya tidak mencari kekuasaan, tetapi hanya ingin memastikan bahwa kepemimpinan negara berada di tangan yang tepat. Tommy, meskipun lebih kontroversial, juga memainkan perannya. Ia mendekati kelompok-kelompok bisnis dan meyakinkan mereka bahwa kepemimpinan Prabowo akan membawa stabilitas ekonomi, sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah ketidakpastian global. Di hari-hari terakhir sebelum pemilu, Prabowo melakukan kampanye besar-besaran. Ia mengunjungi berbagai daerah, bertemu langsung dengan rakyat, dan menyampaikan pesan bahwa ia adalah pemimpin yang siap membawa perubahan nyata. Publik semakin terbagi. Ada yang percaya bahwa Prabowo adalah pemimpin yang kuat dan berpengalaman, tetapi ada juga yang khawatir dengan bayang-bayang keluarga cendana di belakangnya. Akhirnya, hari pemilu pun tiba. Seluruh negeri menunggu dengan tegang hasilnya. Prabowo dan keluarga cendana menunggu di markas mereka, menyaksikan perkembangan hasil hitung cepat yang akan menentukan nasib mereka dalam politik Indonesia. Hitung cepat mulai keluar, dan hasilnya menunjukkan persaingan yang sangat ketat. Prabowo unggul di beberapa daerah, tetapi lawannya juga memiliki basis dukungan yang kuat. Malam itu menjadi momen penuh ketegangan. Para pendukung Prabowo berkumpul di markas besar mereka, menunggu hasil akhir dengan penuh harapan. Di sisi lain, lawan politiknya juga bersiap untuk mengklaim kemenangan jika hasil berpihak kepada mereka. Setelah beberapa jam yang menegangkan, hasil resmi diumumkan. Prabowo berhasil memenangkan pemilu dengan selisih suara yang tipis, memastikan bahwa ia akan menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Suasana di markas Prabowo meledak dengan sorak-sorai kemenangan. Titik tersenyum bangga, sementara Tommy terlihat puas dengan hasil yang mereka capai. Keluarga cendana kembali mendapatkan pengaruh dalam politik Indonesia. Namun, kemenangan ini bukan tanpa tantangan. Oposisi langsung mengajukan gugatan, menuduh adanya kecurangan dalam pemilu. Mereka berusaha menggoyahkan legitimasi kemenangan Prabowo. Prabowo menanggapi dengan tenang. Ia meminta para pendukungnya untuk tetap sabar dan tidak terprovokasi. Ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang memenangkan pemilu, tetapi juga membuktikan bahwa ia bisa memimpin dengan adil dan bijaksana. Titik berperan besar dalam menenangkan situasi. Ia menggunakan pengaruhnya untuk meredam ketegangan dan memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan dengan lancar. Tommy, di sisi lain, mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa keluarga cendana tetap memiliki peran dalam pemerintahan baru. Ia bertemu dengan berbagai tokoh bisnis dan politik untuk menyusun strategi ke depan. Sementara itu, rakyat Indonesia mulai menaruh harapan besar pada Prabowo. Mereka ingin melihat apakah ia benar-benar akan membawa perubahan, atau justru terjebak dalam permainan politik lama. Prabowo menyadari bahwa tantangan terbesar masih ada di depan. Ia harus membuktikan bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga awal dari era baru bagi Indonesia. Setelah resmi dilantik, Prabowo mulai menjalankan pemerintahannya dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa semua mata tertuju padanya, menunggu apakah ia akan menjadi pemimpin yang berbeda atau hanya mengulang pola lama. Titik tetap berada di belakang layar, memberikan dukungan moral dan politik kepada Prabowo.
Ia tidak mengambil peran resmi dalam pemerintahan, tetapi tetap menjadi sosok yang berpengaruh. Tommy, di sisi lain, lebih aktif dalam dunia bisnis dan lobi politik. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pemerintahan, ia memiliki jaringan luas yang memungkinkannya tetap memainkan peran strategis. Prabowo menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Ia harus menjaga hubungan baik dengan keluarga Cendana, tetapi juga membuktikan bahwa pemerintahannya bukan sekadar perpanjangan dari masa lalu. Sementara itu, lawan-lawan politiknya terus mengawasi setiap langkahnya. Mereka mencari celah untuk melemahkan pemerintahannya dan membuktikan bahwa Prabowo tidak bisa membawa perubahan yang dijanjikan. Namun, Prabowo tetap berfokus pada visi jangka panjangnya. Ia mulai mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan nasional, memastikan bahwa rakyat merasakan manfaat dari kepemimpinannya. Hubungan antara Prabowo dan keluarga Cendana tetap terjaga, meskipun ada beberapa perbedaan dalam strategi politik. Mereka memahami bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Publik terus mengamati apakah Prabowo akan tetap memegang prinsipnya atau justru terpengaruh oleh kepentingan keluarga Cendana. Keputusan-keputusan besar yang ia buat akan menentukan bagaimana sejarah mencatat perannya. Seiring berjalannya waktu, Prabowo mulai menciptakan identitasnya sendiri sebagai pemimpin. Ia berusaha menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki hubungan dengan masa lalu, ia adalah sosok yang independen dan berkomitmen pada masa depan Indonesia. Di akhir masa pemerintahannya, sejarah akan menilai apakah aliansi antara Prabowo dan keluarga Cendana adalah awal dari kebangkitan politik lama, atau justru sebuah langkah cerdas untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan stabil.